Motif dibalik kematian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana yang dikenal sebagai anak ramah dan periang, masih menjadi misteri. Polisi memberi sinyal bahwa kecil dugaan Timothy bunuh diri hanya karena dibully. Namun respon sejumlah orang yang mengenalnya berkata lain. Komentar-komentar Nir Empati memberi kesan bahwa Timothy memang akrab dengan aksi perundungan. Dan untuk membahas lebih dalam lagi terkait dengan persoalan ini, pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual, di antaranya Cassandra Putranto selaku psikolog forensik klinis dan Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi sebagai penasihat ahli Kapolri. Halo, selamat petang Ibu Cassandra. Pak Ito, apa kabar? Selamat petang, Mbak. Kabar baik. Baik, saya ingin ke Ibu Cassandra terlebih dahulu, Bu. Kalau kita lihat terkait dengan kasus Timothy Anugrah Saputra ini ya, memang sampai dengan detik ini kita berdialog, apa yang menjadi penyebab ia melakukan aksi bunuh dirinya masih menjadi misteri. Tetapi mungkin dengan data-data yang ada, fakta dan juga temuan yang ada sejauh ini ya Bu ya, secara sudut pandang psikolog forensik Bu, bagaimana kita bisa mengurai benang kusut, menjawab tanda tanya misteri, apa kira-kira yang menjadi penyebab mengapa Timothy sampai melakukan tindakan seperti ini? Baik, dalam kasus tewasnya korban seperti ini, ya tentu saja harus ada otopsi psikologis terlebih dahulu untuk bisa memastikan apa bagaimana psikologis korban semasa hidup. Karena kita tidak hanya serta membuat dugaan dan menghubungkan satu dengan lain hal tanpa adanya analisa terhadap bukti atau data korban yang memang bisa dipercaya. Yang saat ini adalah kita juga tidak boleh kan analisa kita berdasarkan asumsi atau berdasarkan berita-berita beredar di media sosial. Seorang psikolog forensik yang untuk melakukan otopsi psikologis itu dengan menggunakan peran mulai dari kemudian mungkin orang-orang ada di sekitarnya yang memang baik, atau juga dari keluarga atau orang terdekat, atau memang yang pernah punya interaksi dan pertemanan, termasuk juga kalau ada data dari telepon, dari lab atau dari tulis dan lain sebagainya. Nah, dari semua itu baru bisa dikumpulkan, baru kita sampaikan atau kita cari hubungan antara situasi kemudian kondisi psikologis yang bersangkutan sampai kepada tewasnya korban ini. Baik, berarti tetap ya harus melalui langkah-langkah seperti autopsi terlebih dahulu ya untuk dapat menyimpulkan apa yang menjadi penyebab ataupun motif ia melakukan tindakan seperti ini. Kemudian Pak Ito, sampai dengan detik ini dari kepolisian masih terus menggali, masih terus memeriksa sejumlah saksi. Terakhir infonya ada 19 orang dari berbagai kalangan. Tetapi yang menarik Pak Ito, ada perbedaan pendapat antara dari pihak kepolisian terkait dengan CCTV. Perbedaan pendapat ini antara kepolisian dengan pihak kampus. Nah, ini katanya CCTV sudah rusak dari 2023. Kalau pihak kepolisian mengatakan seperti itu. Tetapi kalau dari pihak kampus mengatakan enggak, itu berfungsi kok ini lantai 4. Pertanyaan saya terkait dengan perbedaan pendapat seperti ini, apakah memang ini hal yang umum Pak terjadi terkait dengan pengungkapan kasus-kasus seperti ini? Ya, Mbak, kalau penyidikan ya, sekarang kan penyelidikan ini masih penyelidikan karena tersangkanya belum ada. Tentunya kalau menyangkut masalah bukti-bukti forensik yang harus dibuktikan, kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan yang pasti. Karena apa? Karena tentunya kita juga harus melibatkan seorang ahli ya. Dalam hal ini adalah ahli mungkin di bidang CCTV ya atau elektronik yang bisa menentukan sejak kapan CCTV ini tidak berfungsi ya. Karena ini kan ada perbedaan pendapat ya. Karena CCTV itu kan mutlak ada di dalam kampus. Kemudian yang kedua, tadi betul disampaikan Mbak Cassandra, otopsi ini sangat penting karena ini juga akan menentukan waktu kematian dan penyebab lain yang mungkin terjadi sebelum yang bersangkutan diduga untuk bunuh diri. Jadi tentunya kesimpulan daripada penyelidik saat ini dari Polresta Denpasar itu juga tentunya harus lebih cermat dan lebih hati-hati dengan melibatkan juga ahli-ahli psikologi forensik untuk melihat rekam jejak psikologis daripada almarhum. Ini juga keterangan dari keluarga sangat penting kan, keluarga akan menentukan bagaimana kehidupan sehari-harinya almarhum ya.
Kemudian yang tentunya kita harapkan bahwa keluarga juga akan mengizinkan untuk dilakukan otopsi, karena otopsi ini sangat penting untuk mengungkap satu kejadian ya, apalagi yang menyebabkan tewasnya seseorang. Jadi kembali kepada masa CCTV, CCTV ini adalah bukti yang tidak terbantahkan. Kalau saksi-saksi bisa saja mereka itu mungkin pendapatnya masih bersifat subjektif. Tapi kalau bukti forensik ya, seperti misalnya dari kedokteran forensik, digital forensik, mungkin perlu juga dilakukan penelitian secara digital daripada komunikasi almarhum beberapa waktu sebelum almarhum itu diduga bunuh diri, ataupun juga mungkin ada hal-hal lain yang mungkin apakah ada seseorang yang menyebabkan almarhum itu meninggal ya, mungkin apa didorong dan lain sebagainya. Ini tentunya harus melalui satu pemeriksaan yang betul-betul dilakukan secara cross check ya. Karena penelitian yang bersifat forensik ini, terutama dari psikologi forensik, untuk melihat latar belakang psikologis seseorang terkait dengan bunuh diri ini sangat penting bagi kepolisian. Baik. Demikian, Mbak. Baik, tapi mohon koreksi ya Bu Cassandra ataupun Pak Ito, sampai detik ini kalau tidak salah otopsi untuk jasadnya sendiri tidak dilakukan memang karena info awalnya ini kan merupakan kasus bunuh diri sehingga tidak diperlukan, dinilai tidak perlu untuk melakukan autopsi karena tidak ada indikasi kekerasan. Tetapi kan ternyata jadi heboh karena ternyata setelah Timothy meninggal dalam grup chat ini ada pernyataan-pernyataan dari sesama mahasiswa yang nirempati, bahkan tidak hanya mahasiswa dan juga sampai kepada staf kampus. Pertanyaan saya sekarang ke Bu Cassandra, kalau misalnya secara jasad, secara tubuh, secara badan tidak bisa lagi diautopsi, tetapi bagaimana dengan digital forensik ya Bu untuk kita melihat terkait dengan persoalan ini, apalagi beredar juga bukti-bukti foto bahwa seperti dia menulis rencana kuliahnya, bahkan sampai 3 semester ia berusaha untuk mencari teman. Apakah dari hal ini sudah mungkin bisa dilihat ada kesimpulan ini merupakan ciri-ciri korban perundungan atau pernah mengalami kekerasan dalam masa kampus atau seperti apa Bu? Tentu saja kita tidak bisa lompat sampai kepada sebuah kesimpulan hanya berdasarkan beberapa data-data. Semua data itu harus dikumpulkan, sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Ito, itu ada banyak lagi serangkaian data-data yang harus menjadi hasil pemeriksaan tersebut. Ya, jadi yang jelas kita sudah jelas mengetahui bahwa setelah kematian ada perundungan. Tetapi apakah sebelumnya dan saat kejadian itu juga ada perundungan? Nah, itu pun juga harus ada buktinya. Jadi kita tidak bisa berasumsi bahwa ketika setelah kematian ada perundungan, itu sudah jelas. Itu pasti ada karena ada buktinya, terlihat dari waktu dan lain sebagainya. Tapi pada saat kejadian, apakah tadi juga ada disampaikan oleh Pak Ito ya, apakah pada saat kejadian mungkin ada yang kejar atau didorong dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus ada buktinya. Nah, apabila sebelumnya juga apakah ada buktinya? Apakah itu terkait dengan rencana ingin punya teman? Apakah ada teman-teman yang mengecilkan? Ada teman-teman, akan kembali lagi sebuah definisi daripada bullying itu kan sangat luas, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologi sampai kekerasan sosial yang isolasi, pengucilan, pelecehan dan lain sebagainya itu besar. Nah, itu juga tetap harus dibuktikan. Tetapi kembali lagi kita tidak bisa lompat begitu saja karena kejadian ini nanti seandainya kemudian kita menjerat seseorang sebagai yang kita yakini sebagai penyebab atau pelaku atau mungkin bertanggung jawab, itu kan kalau tidak disertai dengan bukti-bukti nanti justru akan merepotkan dan tentu saja akan mengarah kepada tuduhan yang salah. Baik, nah kemudian kalau begitu sambil bekerja untuk mengumpulkan terkait dengan bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang masih bisa digali keterangannya, Pak Ito, apakah dalam kasus ini pemeriksaan terkait dengan digital forensik mungkin terkait dengan bukti chat ini perlu ditelusuri lebih dalam lagi Pak, dan jika memang ada terbukti bahwa sebelum Timothy meninggal, ia memang pernah mengalami bullying. Nah, hukuman seperti apa Pak yang menanti? Ya, tentunya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Cassandra bahwa dari hasil forensik untuk digital forensik ya, yang ada indikasi terjadinya bullying yaitu dengan adanya permintaan maaf. Ini tentu bisa menjadi petunjuk sesuai dengan pasal 184 ayat 1 ya. Tapi ini adalah petunjuk yang harus dikembangkan. Kalau orang minta maaf, tentunya dia melakukan sesuatu kesalahan. Nah, tingkat kesalahannya ini kan sudah ada di sana dalam bukti cat-cat itu. Itu bisa masuk ke dalam pasal-pasal pidana yang menyebabkan seorang itu bisa dijadikan tersangka.
Kemudian tadi juga untuk masalah otopsi ini sebenarnya sangat penting. Tadi sampaikan Bu Cassandra bahwa otopsi ini akan menentukan waktu kematian seseorang, penyebab kematian seseorang. Dan ini juga diatur dalam pasal 133, 134 dengan pasal 22 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu yang mengatakan bahwa penyelidik atau penyidik itu dapat saja meskipun tanpa izin daripada keluarga untuk bisa melakukan satu otopsi untuk kepentingan penyidikan ya. Jadi di sini harus dilihat daripada kepentingannya. Jadi saya kira mungkin yang disampaikan oleh penyelidik itu mungkin juga harus lebih cermat, tidak boleh terlalu dini ya, terlalu dini dan harus hati-hati. Karena kita juga harus mendasarkan kepada keterangan saksi, kemudian bukti-bukti digital ya, apakah digital dari CCTV ataukah pembicaraan-pembicaraan yang ada di dalam komunikasi yang bersangkutan atau almarhum dengan orang-orang yang meminta maaf. Saya kira ini akan menjadi bahan bagi penyidik Polda dari Polresta Denpasar bisa dimasukkan dalam berkas perkara untuk penanganan kasus ini. Baik, baik memang harus berhati-hati ya terkait dengan kasus ini, apalagi atensi publik tengah mengarah terhadap kasus kematian Timothy. Nah, kemudian Bu Sandra mungkin jika bisa memberikan saran sebagai seorang psikolog forensik klinis terkait dengan pengungkapan kasus ini, kalau untuk jasad Timothy memang sepertinya karena sudah dikremasi kalau tidak salah ya, kira-kira langkah-langkah strategis dan juga taktis apa lagi yang bisa dilakukan oleh kepolisian untuk dapat mengungkap kasus ini? Ya, kembali lagi tadi karena sudah dikremasi jadi jelas tidak bisa diotopsi ya. Padahal kan kembali lagi otopsi sangat penting untuk mengetahui tadi penyebab. Sudah jelas pasti ada tanda fisik jatuh, memar dan lain sebagainya. Tapi apakah ada kandungan tertentu, apakah ada mungkin pengaruh zat yang lain, itu tentu sebenarnya bisa menjadi bahan untuk pemeriksaan atau tapi dalam kondisi ini ya otomatis yang jadi salah satu tumpuan untuk menelaah kasus ini adalah otopsi psikologi untuk bisa mengetahui profil psikologis korban semasa hidupnya. Nah, tetapi kan kembali lagi bahwa di dalam situasi ini kepolisian juga sedang mengerahkan segala cara untuk melakukan penyelidikan secara seksama begitu ya, mulai dari tadi memanggil saksi sampai sejumlah 19 orang, kemudian keluarga, kemudian mungkin juga ada analisa digital terhadap handphone, terhadap laptop atau catatan-catatan yang lain. Nah, saat ini tentu juga diharapkan bahwa masyarakat yang mungkin bisa mengetahui atau punya informasi ya diharapkan bisa membantu. Selain itu, kita kembali lagi kepada pencarian bukti. Tadi semoga bisa segera tidak beroleh bukti lebih banyak agar dapat mencapai kesimpulan yang bisa disampaikan kepada publik. Baik, nah melengkapi mungkin Pak Ito karena kasus ini masih berjalan di Polresta ya, kalau tidak salah di Denpasar. Apakah jika memang ternyata untuk melakukan pemeriksaan secara digital forensiknya ini memang membutuhkan keahlian khusus, mungkin nggak kasus ini akan di take over Pak sehingga penyelesaiannya bisa lebih cepat mungkin atau lebih detail lagi kira-kira dalam sistem kepolisian seperti apa sih? Ya, sangat mungkin Mbak. Jadi yang memiliki ahli dan perlengkapan yang lengkap untuk pemeriksaan forensik itu adalah di Polda. Karena ini sudah menjadikan kasus yang perhatian publik, tentu Polda akan bisa mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ya. Karena bagaimanapun juga ada aturan yang berlaku di kepolisian untuk penanganan satu perkara sesuai dengan proporsinya. Nah, di sini kami melihat bahwa khusus masalah otopsi, kalau memang Polri ini nggak perlu, maka bisa dilakukan namanya ekshumasi atau penggalian kubur kembali. Tapi memang disayangkan ya kalau memang otopsinya dilakukan pada saat awal, maka dapat diketahui kira-kira kapan waktunya untuk kematian daripada korban. Kemudian juga untuk kasus bullying ya atau perundungan itu juga diatur dalam Undang-Undang ITE. Jadi tentunya polisi juga akan mengumpulkan dari hasil digital forensik para orang-orang yang diduga melakukan tindakan perundungan. Ini tentunya juga akan menjadi pertimbangan apakah mereka bisa ditingkatkan menjadi statusnya menjadi tersangka atau tidak. Tentunya kita menunggu dan saya yakin Polda Bali juga kami juga sudah berusaha menghubungi, nanti akan memberikan semacam satu atensi ya bahwa ini juga harus diperkuat dengan Polda Bali agar kasus ini dapat terungkap dengan sejelas-jelasnya sehingga pandangan masyarakat yang saat ini
sangat kuat untuk masalah ini Baik. juga dapat diselesaikan. Baik. Terakhir, singkat saja mungkin Ibu Cassandra sebagai seorang psikolog forensik juga, apa yang bisa Anda garis bawahi dan disampaikan kepada masyarakat agar menjadi atensi belajar dari kasus Timothy ini? Silakan Ibu. Yang jelas saja kita harus memastikan bahwa sangat penting untuk bisa memperhatikan kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Dan kita harus juga mengetahui dan bisa melakukan deteksi apabila terjadi ada tanda-tanda tertentu agar bisa mencegah peristiwa ini terjadi. Terutama di kampus, di perguruan tinggi, penting sekali juga untuk memberikan pendampingan kesehatan mental bagi para siswa, terutama juga dengan banyaknya tekanan-tekanan, tidak hanya tekanan akademis, tekanan pergaulan, tekanan-tekanan yang lain, lalu kemudian juga keluarga Indonesia diharapkan untuk lebih bahwa semua masyarakat untuk menahan diri agar tidak melakukan kekerasan berikutnya dan memberikan komentar-komentar yang makin di hati tidak hanya keluarga tetapi orang baik. Baik, kita akan kawal terus bagaimana pengungkapan kasus ini, apalagi kasus ini kembali lagi menjadi atensi publik untuk saat ini. Dan kita turut bersimpati terhadap keluarga Timothy yang harus mengalami peristiwa ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber untuk waktu dan analisa yang dibagikan bersama kami. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Selamat sore.